Film ini diambil dari kisah nyata, sebuah kisah pembunuhan legend yang terjadi di California. Durasinya agak panjang, jadi siapkan mata, telinga, dan cemilan kalian. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul Zodiac. Pada tanggal 4 Juli tahun 1969 di kota Vallejo, California, terdapat dua pasangan remaja. Si wanita lapar, makanya mereka berdua pergi ke restoran cepat saji. Tetapi nggak tahu kenapa, karena restoran cepat saji ini keramaian, si wanita nggak mau makan. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih sepi. Si cowok merasa agak aneh, karena perilaku si cewek saat ini terlihat aneh. Mereka berdua diganggu oleh beberapa remaja lain. Setelah itu datang mobil misterius. Si cowok kira mobil misterius itu merupakan suaminya si cewek. Ternyata si cewek mempunyai suami. Jadi sekarang mereka berdua lagi selingkuh. Mobil misterius tersebut balik. Dan setelah itu, ini yang terjadi. Si pembunuh menelepon polisi. Si pembunuh menelepon polisi untuk melaporkan pembunuhan yang dia sendiri lakukan. Si cowok selamat dan sayangnya si cewek meninggal. 4 minggu kemudian di kota San Francisco, California, Robert, dia merupakan seorang kartunis yang baru-baru ini bercerai dengan istrinya. Robert mempunyai satu anak laki-laki bernama July yang sekarang masih sekolah SD. Robert bekerja di perusahaan media berita bernama Perusahaan Chronicle. Robert merupakan orang yang culun. Dia dianggap rendah oleh orang-orang di pekerjaannya. Orang-orang memanggil Robert dengan sebutan anak pramuka. Di sana ada juga orang yang karakternya itu kebalikannya dari Robert. Orang ini karakternya narsistik dan bisa dikatakan percaya diri banget. Orang ini bernama Paul. Dia bekerja sebagai wartawan di perusahaan Chronicle. Alright. Paul. You need to see this. Perusahaan Chronicle mendapat surat dan surat tersebut berasal dari si pembunuh dua remaja yang ada di kota Vallejo. Awalnya skeptis, tetapi karena surat tersebut sangat detail, mulai dari cara membunuhnya, pistol apa yang dipakai, peluru dengan ukuran apa, dan informasi korban, perusahaan Chronicle mulai percaya bahwa ini adalah si pembunuh. Paul menelepon pihak dari kota Vallejo, yaitu Sergeant Mulanex, dan ternyata benar 4 minggu sebelumnya terdapat pembunuhan dua remaja di kota Vallejo. Si cowok selamat dan si cewek tidak selamat. Si pembunuh mengirim sebuah sandi, dan di sandi tersebut katanya terdapat identitas dia. Si pembunuh ingin perusahaan Chronicle memajangkan sandi tersebut di koran supaya orang-orang bisa ikut memecahkan sandi tersebut. Jika sandi tersebut tidak dipajangkan di koran, maka katanya si pembunuh akan terus membunuh berlusin-lusin orang di malam hari. Brand name of ammo was Western. Does that look like a gun sight? Over the weekend. It's newsworthy. We're giving some sick bastard a... Don't you have a cartoon to finish? Oh, yeah. Give us a sec. He won't keep his name. Morty's? Anyone? Ternyata ada dua pembunuhan yang sampai sekarang belum dipecahkan. Pembunuhan kedua pasang kekasih di kota Solano. Mereka berdua bernama David Faraday dan Betty Jensen. Terus pembunuhan 4 Juli yang baru saja kita saksikan di kota Vallejo. Mereka berdua bernama Darlene Ferrin dan Michael Mayhew. Di sini Robert berkata kalau si pembunuh tidak akan memberikan identitasnya di sandi yang ada di surat. Apakah benar? Nanti kalian akan tahu. Sandi diterbitkan di koran dan selama berhari-hari akhirnya ada orang yang berhasil memecahkan sandi tersebut. Orang yang berhasil memecahkan sandi ini merupakan guru sejarah. Robert benar, di sandi tersebut tidak ada identitas si pembunuh. Di sini Paul agak terkesan sama Robert karena gimana caranya Robert tahu kalau di sandi tersebut tidak akan ada identitas si pembunuh. Inti dari pesan tersebut, si pembunuh sangat suka membunuh karena menurut dia, manusia lebih berbahaya dari semua binatang untuk dibunuh. Ada sisa sandi yang tidak bisa dipecahkan. Di situ terlihat Robert mulai obses dengan hal ini. Paul Avery. You were right, by the way.
getting your rocks off with. I like puzzles. I do them a lot. How did you know he wasn't going to give his name? Terdapat surat lagi. Ini tentang pembunuhan lagi yang baru saja dilakukan. Kali ini di surat tersebut si pembunuh menyebut dirinya sebagai Zodiac. 1,5 bulan berlalu. Di kota Napa, California, terdapat 2 pasangan. Mereka pergi ke sebuah taman di dekat danau. Si cewek melihat ada orang aneh, dan tiba-tiba orang aneh tersebut menghampiri mereka. Orang aneh ini merupakan Zodiac karena di kostumnya dia menggunakan simbol Zodiac. Zodiac menodong senjata lalu menyuruh mereka untuk mengikat diri mereka sendiri. Setelah diikat, ini yang terjadi. Seperti biasa, Zodiac memberitahu polisi kalau dia baru saja menusuk 2 orang. Si cowok selamat dan sayangnya si cewek meninggal. Robert menggambar sosok Zodiac yang dilihat oleh korban cowok di danau tadi. Seketika Robert terpikir akan sesuatu. Menurut Robert, Zodiac terinspirasi dari film yang berjudul Game Paling Berbahaya. Film ini menceritakan tentang seseorang yang memburu orang untuk olahraga. Zodiac mulai populer. Ada orang yang takut sama Zodiac dan sebaliknya. Malah ada orang yang menantang. Bahkan di luar sana ada orang yang lebih takut sama kaum hippie dibanding sama Zodiac. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Oktober tahun 1969, terjadi pembunuhan lagi di kota San Francisco, California. Dan kali ini Zodiac membunuh seseorang supir taksi. The most dangerous game. Nobody's downplaying the loss of human life here. Ada anak yang melihat aksi Zodiac. Si anak mengira kalau yang dilakukan Zodiac itu merampok supir taksi, yang ternyata bukan. Kita diperkenalkan oleh 2 orang detektif bernama Dave Toschi dan William Armstrong. Mereka berdua ditugaskan untuk menginvestigasi kasus pembunuhan supir taksi ini. Supir taksi yang dibunuh ini bernama Paul. Dompet dan kunci taksi Paul diambil oleh Zodiac. Aksi Zodiac dilihat oleh anak-anak dari jendela. Anak-anak berkata bahwa Zodiac merupakan orang kulit putih, memakai kacamata, berambut cepak, berbadan agak gempal atau gendut, dan memakai jaket gelap. Dave menemukan sarung tangan berlumuran dengan darah. Dia juga menemukan selongsong peluru berukuran 9 mm. Pertanyaannya, kenapa Zodiac setelah membunuh supir taksi pergi ke pintu depan? Menurut Dave, Zodiac pergi ke pintu depan untuk mengambil uang. Jika mengambil uang, kenapa harus ke pintu depan? Kenapa tidak dari kursi belakang saja? Kan supir taksi sudah mati. Menurut Dave, Zodiac pergi ke pintu depan karena dia merupakan pembunuh yang bodoh. Normal. In the North Bay area, the SF police. He confirms the Vallejo and Napa killings. 3 hari setelahnya, Chronicle mendapat surat lagi dari Zodiac. Dan surat tersebut berisi kain kemeja supir taksi yang sudah berlumuran dengan darah. Menunjukkan bahwa benar, supir taksi ini dibunuh oleh Zodiac. Jadi ternyata Zodiac pergi ke kursi depan untuk merobek kemeja supir taksi, bukan untuk mengambil uang. Dave dan William mengambil sobekan kemeja tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti. Keadaan semakin buruk. Zodiac mengancam untuk membunuh anak-anak yang ada di bus sekolah. Perusahaan Chronicle memutuskan untuk tidak memberitakan soal ancaman Zodiac tentang membunuh anak-anak. Perusahaan Chronicle melakukan ini agar kota tidak panik. I'm gonna drive today, okay? And that? Surat-surat Zodiac dianalisis oleh ahli tipografi. Jadi di surat Zodiac terdapat kesamaan dalam huruf R kecil. Jadi setiap huruf R kecil itu semuanya ditulis oleh Zodiac dengan bentuk yang hampir sama. Dave dan William memutuskan untuk memberitahu berita TV bahwa Zodiac mengancam untuk membunuh anak-anak di bus sekolah. Hal ini dilakukan supaya masyarakat untuk sekarang tidak dulu menggunakan transportasi bus sekolah. Di artikelnya tidak tahu kenapa Paul menyebut Zodiac sebagai homoseksual. Mungkin hal ini Paul lakukan untuk meledek Zodiac. William menelepon Mulanex. Jadi William ingin berbicara dengan korban yang selamat.
yaitu Michael. Tetapi Mulanex berkata tidak bisa, soalnya Michael pergi dari kota. William menelepon Ken, pihak kepolisian di kota Napa. William ingin melihat foto-foto TKP. Tetapi katanya Ken tidak memiliki TKP. Kenapa? Soalnya TKP itu bersih. Tempat piknik yang dijadikan oleh dua korban itu bersih. Di sana Ken hanya menemukan jejak kaki. Dan jejak kaki tersebut cocok dengan sepatu merek Walker's King. Dan sepatu itu hanya dijual di military. Bertanda Zodiac bisa saja merupakan seorang militer, seorang tentara. Datang dua orang polisi dan mereka mengaku bahwa mereka melihat Zodiac naik taksi. Mereka melihat Zodiac 3 menit sebelum supir taksi ditembak. Mereka berkata bahwa Zodiac merupakan orang kulit putih. Orangnya tuh nggak terburu-buru, jalannya agak lamban, orangnya agak gendut dan juga rambutnya cepak. Karena mereka tidak tahu itu adalah Zodiac, mereka membiarkan orang ini pergi. 2 hari setelahnya berita tentang Zodiac makin meluas. Orang-orang mulai pada takut untuk keluar. Mari kita simpulkan, sudah ada 4 TKP. Zodiac sudah membunuh di kota Solano, di kota Vallejo, di kota Berryessa, dan di kota San Francisco. Korban pertama yaitu di kota Solano. Korbannya bernama David Ferrani dan Betty Jensen. Mereka berdua mati. Setelah membunuh mereka berdua, entah kenapa seterusnya, Zodiac hanya membunuh para gadis. Pria-pria dibiarkan hidup. Ditambah semua korban ini, mereka semua berpasangan dan sedang berkencan. Ada pola yang tidak cocok. Terus kenapa Zodiac membunuh supir taksi? Kan supir taksi itu bukan pasangan dan lagi nggak berkencan. Disinilah mulai timbul pertanyaan. Menurut Dev, Zodiac sedang mencoba untuk merusak pola supaya kasus ini sulit dianalisis. 2 hari setelahnya, Zodiac menelepon. Katanya dia ingin berbicara di televisi. Dan dia ingin berbicaranya dengan seseorang bernama Melvin Belay. Dan Melvin Belay merupakan seorang pengacara terkenal. Siaran TV pun dimulai. Untuk bisa melacak di mana Zodiac, Melvin harus bisa berbicara dengan Zodiac selama 15 menit. Dan iya, percobaan tersebut gagal. Zodiac tahu bahwa telepon dia sedang dilacak. Di percakapan telepon ini, Zodiac berkata bahwa dia lagi sakit. Dia pusing dan butuh bantuan medis. Percakapan tersebut tidak berjalan dengan mulus. Zodiac katanya ingin membunuh anak-anak. Melvin pergi ke tempat yang Zodiac janjikan, tetapi setelah sampai sana, Zodiac nggak ada. That was my headache. I'm so sick. Secret meeting. Dev memanggil korban yang selamat, yaitu Brian. Dev bertanya apakah suara ini adalah suara Zodiac. Dia berkata bahwa suara ini tidak cocok dengan suara Zodiac. Tidak cocok dengan suara orang yang menusuknya di waktu itu. 2,5 minggu setelahnya, perusahaan Chronicle mendapat surat lagi dari Zodiac. Di surat tersebut, Zodiac berkata untuk saat ini, setelah dia membunuh, dia tidak akan memberikan pesan. Di surat tersebut juga ada rancangan bom bertanda Zodiac akan meledakkan sesuatu. Di situ juga ada sandi baru. Another cipher. We should have a drink. Well, it's not that hard. You just gotta know where to start. For double symbols, which they find here, here, and here. Paul dan Robert minum bersama di sebuah bar. Paul bertanya bagaimana Robert bisa tahu kalau Zodiac akan mengirim sandi lagi. Soalnya waktu itu Robert berkata bahwa Zodiac akan mengirim sandi lagi. Robert berpikir seperti itu karena terlihat sandi pertama begitu mudah. Jadi mungkin bisa saja Zodiac akan mengirim sandi lagi. Di sana Paul dan Robert membicarakan soal sandi Zodiac. Membicarakan soal bagaimana memecahkan sandi Zodiac. Karena sering ke perpustakaan, Robert menemukan sebuah buku. Buku tentang sandi. Dan di buku tersebut terdapat alfabet Zodiac. Bertanda apa? Mungkin saja Zodiac mempelajari sandi itu dari buku di perpustakaan. Berarti Zodiac sering membaca buku. Dev menemukan informasi. Di surat Zodiac, Zodiac berkata bahwa rumah dia itu ada basement. Dan di California kebanyakan rumah itu nggak ada basementnya. Jadi sepertinya ini bisa membantu mencari siapa itu Zodiac. 1,5 bulan setelahnya, Dev dan William pergi ke rumah Melvin. Jadi Melvin dikirimin surat oleh Zodiac. Di sini Melvin tentu agak takut soalnya Zodiac mengirim surat ini tepat di rumahnya. Jadi hari ini adalah hari Natal, 25 Desember. Dan surat tersebut sampai pertengahan pekan lalu sebelum Natal ketika Melvin berada di safari.
Bukan cuma surat saja, Zodiac pernah menelepon rumahnya Melvin. Saat itu Melvin lagi pergi, jadi yang mengangkatnya adalah pembantu rumah. 2,5 bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 22 Maret tahun 1970, di kota Modesto, California, terdapat seorang wanita sedang mengendara dengan membawa bayi kecil. Tiba-tiba wanita tersebut diberhentikan oleh seseorang. Katanya ban mobil wanita tersebut agak kendor, jadi orang misterius ini ingin mengencangkannya. Wanita tersebut lanjut jalan. Di tengah perjalanan, ban mobil wanita tersebut meledak. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan wanita ini tumpangan. Wanita tersebut menerima tumpangannya. Di tengah perjalanan, wanita ini diancam untuk dibunuh bersama dengan bayinya. Tentu wanita ini langsung lompat dari mobil bersama dengan bayinya. Dia selamat dan hampir saja dibunuh. Right rear wheel is loose. I can give you a lift to a service station. Before I kill you, I'm gonna throw your baby out the window. Cipher I sent you? Plymouth one. This is the Zodiac speaking. Buttons like peace, black power, and Melvin each. Where the bomb is set. You have until now. So I now have a little list, starting with the woman and her baby. Berita menyebar, orang yang mencoba untuk membunuh wanita ini disangka-sangka merupakan Zodiac. 1 bulan telah berlalu, Zodiac mengirim surat. 8 hari telah berlalu, Zodiac mengirim surat. 2 bulan telah berlalu, Zodiac mengirim surat. 4 minggu telah berlalu dan Zodiac mengirim surat. Jadi rutin tuh, setiap kali Zodiac membunuh orang dia mengirim surat. Paul berkata bahwa Zodiac merupakan seorang pembohong. Paul pun menjelaskan. Jadi di salah satu surat Zodiac berkata bahwa dia telah membunuh petugas polisi bernama Richard Redetich. Kenapa Paul berkata bahwa Zodiac berbohong? Soalnya berita tentang kematian Richard Redetich ini muncul sebelum surat Zodiac dikirim. Jadi bisa saja Zodiac hanya mengklaim sebenarnya dia tidak membunuh petugas Richard Redetich. Zodiac melakukan ini agar dia menjadi populer. Bahkan Paul tahu bahwa Zodiac mencuri sebuah simbol. Mencuri simbol apa? Jadi ada merek jam bernama Zodiac. Dan simbol dari jam tersebut sama dengan simbol yang ada di surat yang biasanya Zodiac kirim. Jadi selama ini Zodiac sudah membunuh 13 orang, tetapi yang bisa dikonfirmasi Zodiac yang melakukannya hanya 5. 3 yang ada di kota Vallejo, 1 yang ada di kota Berryessa, dan supir taksi. Entah kenapa mendengar hal tersebut, Robert terlihat kecewa. Bobby, you almost look disappointed. Nobody calls me that. You mean like return? Yeah. A piece of bloody shit. Sir! I want a gun. Long break. Pada tanggal 4 November tahun 1970, Paul mendapat surat dari Zodiac. Dan surat tersebut berisi kain berlumuran dengan darah. Paul pun kaget. Hal ini bisa dikatakan merupakan sebuah balas dendam. Karena di salah satu artikelnya Paul menyebut kalau Zodiac merupakan homoseksual. Karena merasa diancam, Paul mulai memegang senjata untuk berjaga-jaga. Katanya Paul ingin bertemu dengan seseorang yang ada di kota Riverside. Dan orang ini katanya tahu informasi tentang Zodiac. Robert pergi berkencan dengan wanita barunya bernama Melanie. Kencan bisa dikatakan berjalan buruk. Robert berkata bahwa dia habis menemani temannya yaitu Paul menyewa senjata. Sekarang Paul lagi pergi ke kota Riverside untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Melanie berkata bahwa Riverside merupakan kota yang jauh. Pergi ke sana bisa jadi bahaya kan? Bisa jadi orang yang Paul temui ini merupakan Zodiac. Karena kan ini orang gak dikenal. Karena baru kepikiran, Robert langsung pergi ke telepon. Dia menelepon istrinya Paul. Dia menyuruh istrinya Paul jika ada kabar dari Paul, telepon dia. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Robert mendapat kabar dari Paul. This is the most interesting date I've ever had. You're not gonna believe this. Experts tell you, not just Zodiacs. How do you get the evidence out of Riverside? Besoknya Paul berkoar-koar di TV. Dia berkata bahwa korban pertama Zodiac merupakan kasus pembunuhan dulu yang sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 1966 di kota Riverside.
Tentu di sini Dave serta yang lainnya agak bingung sekaligus marah. Dapat info dari mana Paul ketika berkoar-koar di TV seperti itu. Pada tanggal 18 November tahun 1970, Dave pergi bertemu dengan Ken, kepala polisi di kota Napa, dan Mel yang merupakan bosnya Ken. Mereka bertiga pergi ke kantor polisi kota Riverside untuk melihat dokumen-dokumen kasus pembunuhan di tahun 1966. Fair enough. Show you mine, you show me yours. Frisco. Studies in the library the night of October 3rd, closing 9 p.m. Her body's found the next. Jadi pada tahun 1966 terdapat seorang mahasiswi bernama Cherry Jo Bates. Pada malam 30 Oktober tahun 1966, dia sedang belajar di perpustakaan. Setelah itu dia pergi dengan laki-laki tidak dikenal pada pukul 9 malam. Dan setelah itulah besoknya tubuh Cherry Jo Bates ditemukan di tempat parkir, ditikam sampai mati. Jadi kasus ini mirip sama wanita bersama bayi tadi. Jadi ada orang yang menonaktifkan mobil Cherry Jo Bates. Lalu setelah itu orang tersebut datang menawarkan bantuan. Dan ya, setelah itu Cherry Jo Bates ditikam sampai mati. Pada tanggal 29 November setelah pembunuhan Cherry Jo Bates, pembunuh mengirim surat pengakuan ke perusahaan Riverside. Dan surat tersebut ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Sama kayak Zodiac, pembunuh ingin surat ini diterbitkan di koran. Ada kesamaan juga. Di amplop surat tersebut terdapat perangko yang sama yang dipakai Zodiac sekarang ketika mengirim surat. Berarti benar, Cherry Jo Bates bisa saja merupakan korban pertama Zodiac. Pihak polisi di kota Riverside menemukan sebuah tulisan di TKP, tempat di mana Cherry Jo Bates dibunuh. Dan tulisan tersebut ditulis di sebuah kayu. Ketika dicocokkan dengan tulisan Zodiac, tulisan tersebut tidak memiliki kesamaan. Menurut kepolisian Riverside ini bukan Zodiac, sedangkan menurut Dave ini adalah Zodiac. Soalnya terlihat sama, perangko yang dipakai di surat, terus isi surat itu hampir mirip dengan Zodiac, terus surat ini harus diterbitkan di koran, sama seperti Zodiac. Yang membedakan hanyalah tulisannya. He still could be Z. Well, now I can't do mine. And you've just freaked out the entire state. Snipe! He wrote me. He threatened my life. Yep. I'm the Zodiac. And how did you kill your victim? Authorized you to tell me this? That's all I'm authorized. Zodiac didn't cut off any of the victims. Coincidence? I don't know. You're a cop. Paul Avery. Frequently. Zodiac makin populer. Banyak orang datang mengaku bahwa dia adalah Zodiac, padahal sebenarnya bohong. 8 bulan kemudian ada satu orang yang mengaku bahwa dia mengenal Zodiac. Orang ini bernama Riley. Jadi Riley mempunyai teman. Sebelum korban Zodiac itu muncul, sebelum Zodiac populer, temannya ini sering berbicara tentang memburu orang. Temannya Riley ini bernama Lick. Lick pernah berkata ke Riley bahwa dia pernah menulis surat ke polisi dan menyebut dirinya sebagai Zodiac, lalu bermain-main dengan mereka. Riley berkata bahwa Zodiac merupakan nama yang bodoh, dan di situ Lick terlihat mulai kesal. Lick berkata bahwa dia sudah memikirkan nama Zodiac sejak lama, jadi tidak peduli dengan opini orang lain. Lick juga pernah bercerita tentang kehilangan pekerjaannya di sekolah. Dia juga pernah berbicara tentang membunuh anak-anak sekolah di bus. Dan satu hal, Riley berkata bahwa Lick suka memancing. Dan kalau dilihat-lihat kebanyakan korban Zodiac yang kita tahu, sekarang itu dibunuh di dekat danau. Dave agak skeptis. Masa Lick menceritakan secara tidak langsung bahwa dia adalah Zodiac ke temannya? Terlihat tidak mungkin. Tidak lama kemudian Dave mendapat sampel tulisan tangan Lick dan fakta-fakta mengejutkan. Jadi ternyata Lick itu dipecat dari pekerjaannya di sekolah karena pernah menyentuh anak-anak. Tulisan Lick dengan tulisan Zodiac sudah dicocokkan. Dan ya, kedua tulisan tersebut tidak ada kesamaan. Tetapi ternyata Lick merupakan ambidextrous. Jadi ambidextrous merupakan orang yang bisa menulis dengan dua tangan. Dan biasanya tulisan dengan tangan kanan dan tulisan dengan tangan kiri itu berbeda. Sedangkan sampel tulisan Lick yang dikirim itu dengan menggunakan tangan kiri. Kita masih belum tahu tulisan Lick dengan menggunakan tangan kanan seperti apa. He needs more samples. Tell them that Alan had been fired for touching kids. Chance to look at the copies of the Zodiac letters we sent you? We gotta see this guy, Chief. Where is he? Make sure you call Mullinax.
11 months prior to the first Zodiac murder. Singkatnya, Dave dan William mendapat izin dari bos mereka untuk bertemu dengan Lick. Jadi Lick bekerja di perusahaan minyak di kota Vallejo. Lick merupakan orang kulit putih, berbadan agak gemuk, dan berambut cepak. Lick pun diinterogasi. Dan ya, ketika diinterogasi terlihat Lick mencoba untuk mendominan. Lick berkata bahwa setelah korban pertama Zodiac, dia tidak pernah membaca tentang Zodiac lagi. Soalnya katanya mengerikan. Lick menghabiskan waktu pekannya untuk memancing. Dan biasanya di danau, Lick bertemu dengan berbagai macam pasangan kencan. Di tahun 1966, Lick berkata bahwa dia berada di kota Riverside. Dia di sana untuk menonton balapan mobil. Dan seperti yang kita tahu pada tahun 1966, terdapat pembunuhan Cherry Joe Bates. Terus, Lick menegaskan satu poin. Dia bukan Zodiac. Lick berkata bahwa jika dia adalah Zodiac, dia tidak akan memberitahu hal tersebut ke orang lain. Pastinya, apalagi teman. Dave agak mencurigai Lick. Kenapa? Karena Lick memakai jam tangan. Dan jam tangan tersebut mereknya Zodiac. Lick berkata bahwa jam tangan tersebut merupakan hadiah Natal dari ibunya 2 tahun yang lalu. But I didn't follow it after those first reports. I told him that I'd gone to Salt Point that weekend. Lee. Nobody calls me Arthur. He died a week or so afterwards. I had knives in my car that weekend, maybe. Were you ever in Southern California? At any... I'm not the Zodiac, and if I was, I certainly wouldn't tell you. May I see it? It's a Christmas gift from my mother 2 years ago. There you go. About the children. 10 jam kemudian, William bertemu dengan adiknya Lick. Adiknya Lick bernama Steve. Steve berkata bahwa berita tentang Lick menyentuh anak-anak itu benar. Ketika dilihat surat zodiak, istrinya Steve menyadari sesuatu. Biasanya Lick itu menulis Christmas dengan S-nya ada 2. Dan pas banget, zodiak juga melakukan hal yang sama. Menulis Christmas, S-nya tuh ada 2. Kalau Christmas, S-nya ada 2, dibacanya bukan Christmas lagi, melainkan Christmas. Di Katolik, Christmas merupakan upacara pembunuhan Yesus berulang-ulang kali. Diikuti dengan memakan dagingnya dan meminum darahnya. Hal ini dilakukan untuk penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus dengan mengorbankan dirinya. Paul, it's 11 o'clock and we missed editorial. Analogies. I'm sorry. We need Alan's right hand. We can't get it without a warrant. Setelah dicek kesamaan tulisan Lick dengan tangan kanan, tetap saja ahli tipografi yaitu Sherwood berkata bahwa Lick bukan zodiak karena tulisannya tidak cocok. Kabar buruk datang untuk Dave dan William. Hakim tidak memberikan surat izin untuk menggeledah kediamannya Lick karena kurangnya bukti-bukti. Di sini Dave dan William mulai bingung. Mereka yakin bahwa Lick adalah zodiak, tetapi di sisi lain bukti-bukti itu kurang. The Zodiac investigation. The marked man. Cut this nonsense out. Are you okay? No. My brother-in-law. We couldn't get a warrant. 1 tahun telah berlalu. Tidak tahu kenapa, terlihat Paul agak kusut. Dia selama ini bekerja mencari informasi tentang zodiak, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya, Dave dan William mendapat pendapat kedua. Singkatnya, ada psikolog yang berani bersaksi bahwa seseorang bisa mengubah kepribadiannya seperti zodiak. Jadi bisa saja Lick mengubah kepribadiannya sehingga tulisannya menjadi beda. William juga mendapat konfirmasi dari temannya Lick, yaitu Riley, bahwa dulu Lick pernah berkata bahwa dia adalah zodiak. Terus ternyata Lick dulunya merupakan seorang militer. Dan ini cocok karena di TKP pembunuhan zodiak pernah ditemukan jejak sepatu militer. Ada lagi, zodiak pernah mengancam untuk membunuh anak-anak yang ada di bus sekolah. Hal ini bisa disambungkan dengan Lick yang pernah dipecat dari sekolah dikarenakan menyentuh anak-anak. Bisa saja Lick kesal lalu mengancam untuk membunuh anak-anak di bus sekolah dengan mengaku bahwa dirinya adalah zodiak di surat. Zodiak juga pernah mengirim rancangan bom dan tebak, Lick bekerja di bagian apa di perusahaan minyak. Ya, Lick bekerja sebagai ahli kimia. Terus ada lagi, Lick memakai jam tangan bermerek zodiak.
Mungkin jam tangan tersebut merupakan inspirasi dia untuk membuat nama Zodiac. Berkat penjelasan tersebut, Dave dan William diizinkan untuk menggeledah kediaman Lick. Lick tinggal di sebuah trailer dan di dalam trailer tersebut bisa dikatakan sangat kotor. Dave menemukan sarung tangan berwarna hitam, sarung tangan yang sama yang ditemukan ketika pembunuhan supir taksi. Dave juga menemukan sepatu militer. William menemukan 2 pistol dan 1 senjata besar, yaitu senjata yang bernama M1. No. Ballistics no match, prints no match, writing. He's not your guy. Besoknya, walaupun sudah ditemukan senjata, sarung tangan, dan sepatu militer, karena bukti DNA tidak ada, maka Lee tidak bisa dijadikan sebagai tersangka. Dan ya, bosnya Dave dan William menyuruh mereka untuk berhenti menginvestigasi Lick karena Lick bukan seorang Zodiac berdasarkan bukti. Di sini Dave agak kesel. Dia udah capek-capek menginvestigasi kasus ini, tetapi hasilnya nihil. Untuk menghilangkan rasa stresnya, Dave bersama dengan istrinya menonton film bioskop. Dan film yang ditonton berjudul Zodiac. Jadi saking populernya Zodiac dijadikan sebuah film. Karena muak menonton film, Dave keluar. Datang seseorang dan itu adalah Robert. Disitulah mereka berdua berkenalan. Dave Toschi, nice to meet you. You're gonna catch him. Try to make your movies about it. An absolute pardon unto Richard Nixon. Well, I'm not a crook. I'm Duffy Jennings. Guy who used to work here was a great reporter. I'm done. 4 tahun kemudian, terlihat Paul sudah tidak bekerja lagi di Chronicle. Pertanyaannya, kenapa? Di mana dia sekarang? Terus William, partnernya Dave selama menginvestigasi kasus Zodiac, memutuskan untuk keluar. William sudah capek mengatasi kasus ini. Dia ingin menghabiskan waktunya bersama dengan keluarganya, bukan menghabiskan waktunya mengatasi kasus yang tidak ada ujung ekornya. Sementara Robert masih penasaran siapa itu Zodiac. Dia melihat-lihat semua informasi yang telah dia kumpulkan tentang Zodiac. Dia sudah menikah dengan Melanie dan sekarang mereka mempunyai 3 anak. Robert bertemu dengan Paul untuk bertanya tentang Zodiac. Dan ya, terlihat Paul sudah hilang akal. Dia hidup di rumah sumpek. Kerjaannya sekarang hanyalah menghisap marijuana dan minum alkohol. Gak tahu apa yang membuat Paul menjadi seperti ini. Tetapi yang pasti dia sekarang berubah. Mesmerizing. Oh, yeah. Fucking right. Do you want a drink? What's new? I tossed him. I moved onto a boat. A few citizens, he wrote a few letters, and he faded into footnote. It's 4 years ago. Let it fucking go. You went to the library. The library. Inspector Toschi? One moment. Rasa obsesi Robert makin menggila. Dia ingin membuat buku tentang Zodiac. Robert bertemu dengan Dave. Robert mentraktir Dave untuk makan untuk berbicara tentang Zodiac. Di sini Dave berkata bahwa Zodiac sudah tidak mengirim surat selama 3 tahun. Kenapa tiba-tiba sekarang Robert ingin berbicara tentang Zodiac? Kemana aja Robert selama ini? Robert berkata bahwa dia habis melakukan investigasi. Jadikan Zodiac merupakan seorang militer. Dan inspirasi sandinya itu dari buku. Berarti Zodiac sering pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, Robert pergi ke perpustakaan, lalu melacak siapa saja orang yang meminjam buku yang berhubungan dengan sandi yang dibuat Zodiac. Dan setelah dilacak, buku-buku tersebut hilang. Bertanda ada orang yang mencurinya. Siapa lagi yang mencurinya kalau bukan Zodiac? Jadi setiap perpustakaan di California, buku-buku tentang sandi Zodiac itu nggak ada. Bertanda ada orang yang tidak ingin diketahui pernah membaca buku-buku ini. Karena terlihat Robert ingin membantu, Dave menyuruh Robert untuk bertemu dengan Ken Narlow di kota Napa. To go see Ken Narlow in Napa. I'm not a writer, I'm a cartoonist. Dave Toschi sent you? Jack Molnix. I understand what you're trying to do. I'm a friend of Dave Toschi's. So what's the harm? Thank you. Nothing, and we can't fire.
thinks he's gonna sell the Zodiac. Robert berkata bahwa dia disuruh oleh Dave untuk pergi ke sini. Ken Narlow menyuruh Robert untuk pergi ke kota Vallejo untuk bertemu dengan Mulanex. Robert pun pergi. Karena Robert berkata dia suruhannya Dave, Mulanex mengizinkan Robert untuk melihat-lihat semua dokumen tentang Zodiac. Dave pun mulai membaca satu persatu setiap dokumen tentang Zodiac. Dia juga menganalisis setiap bukti-bukti yang ditemukan. Setelah membaca semuanya, Robert pergi menemui Dave. Robert berkata bahwa Michael Mayhew merupakan satu-satunya korban yang selamat yang pernah melihat wajah Zodiac. Jadi gini, pada suatu malam, Darlene dan suaminya pergi ke pesta lukisan. Dan bisa saja ada orang yang tidak diundang datang. Dan Darlene takut kepada orang ini. Makanya Darlene pergi menjemput Michael. Dan ya, setelah itu mereka berdua ditembak oleh Zodiac. Berarti Darlene tahu siapa itu Zodiac. Dan jika Darlene tahu, maka Michael juga pasti akan tahu siapa itu Zodiac. Di malam Darlene dan Michael ditembak, Zodiac menelepon kakak ipar Darlene dan juga ayah ipar Darlene. Isi telepon tersebut hanyalah sebuah suara nafas. Hello, this is Melvin Belli. Dan Zodiac menelepon sebelum keluarga Darlene tahu bahwa Darlene dan Michael ditembak. Jadi suara nafas ini kayak semacam tanda bahwa Darlene dan Michael dalam bahaya. Jadi bisa saja Zodiac mengenal Darlene dan Zodiac menembak Darlene dengan motif tertentu. Bukan hanya sekedar membunuh. Dave memberitahu pernah ada kejadian serupa. Zodiac pernah menelepon rumah Melvin Belli. Dan tanpa ragu lagi, Robert pun pergi ke rumah Melvin Belli. But maybe Melvin Belli could. Oh, cookies. Thank you. He said he had to kill because it was his birthday. So he left on the 18th. Seperti yang kita tahu, Zodiac menelepon rumah Melvin Belli di saat Melvin Belli tidak ada di rumah. Melvin sedang pergi, jadi yang mengangkat teleponnya adalah pembantunya Melvin. Tiba-tiba pembantu Melvin berkata bahwa dia waktu itu berbicara dengan Zodiac di telepon. Di telepon tersebut, Zodiac berkata bahwa dia ingin membunuh karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Berarti ulang tahun Zodiac di tanggal sebelum Natal. Nah, pembantu Melvin berkata bahwa Melvin pergi pada tanggal 18 Desember. Dan telepon dari Zodiac muncul ketika Melvin pergi. Berarti Zodiac berulang tahun pada tanggal 18 Desember. Mel Nikolai. Thank you. Plus, nobody died on December 18th, just like stick to the evidence. Dave menyuruh Robert untuk bertemu dengan Mel Nikolai. Mel berkata bahwa pada tanggal 18 Desember tidak ada pembunuhan. Berarti bisa saja yang menelepon rumah Melvin bukan Zodiac, hanya orang iseng. Mel memberikan Robert saran, fokus kepada bukti, bukan hanya sekedar info dari orang lain. Melanie melihat Robert mulai obses dengan Zodiac. Di sini Melanie takut. Melanie takut Robert memancing Zodiac untuk datang. Dan jika Zodiac datang, keluarga Robert sudah pasti dalam bahaya. Karena kan Zodiac merupakan seorang pembunuh. Tiba-tiba ada telepon anonimus. Orang ini berkata bahwa Zodiac obses dengan film-film. Orang ini menyuruh Robert untuk bertemu dengan seseorang bernama Bob Vaughn. Dan Bob Vaughn katanya merupakan temannya Zodiac. Orang ini juga mengaku bahwa dia tahu nama Zodiac. Katanya nama Zodiac sebenarnya bernama Rick Marshall. How to physically construct each letter. He said he knew who the Zodiac was. Rick Marshall? Yeah. Robert bertemu dengan Sherwood, seorang ahli tipografi. Katanya waktu itu ada seseorang yang datang ke rumahnya dan katanya orang tersebut mengenal Zodiac. Orang ini memberitahu nama Zodiac ke Sherwood dan ya orang tersebut menyebutkan nama Rick Marshall. Berarti orang tersebut merupakan orang yang sama yang telah menelepon Robert secara anonimus. Di malam hari ada orang yang menelepon rumah Robert dan isi telepon tersebut hanyalah sebuah suara nafas. Rick Marshall mean anything to you? Zodiac left gloves behind at the scene. Robert bertemu dengan Ken Narlow. Ken bercerita tentang Rick Marshall. Jadi dulu Rick pernah menjadi tersangka. Petugas melihat bahwa tanda bertulis tangan di depan rumah Rick Marshall itu tidak cocok dengan tulisan surat Zodiac. Karena tidak cocok, Rick Marshall dicoret sebagai tersangka. Nah, bagaimana jika tanda bertulis tangan tersebut bukan tulisannya Rick Marshall?
Setelah diselidiki oleh Ken, Rick Marshall merupakan seorang militer. Dia pernah belajar kode sandi. Dia juga merupakan seorang proyektor film. Satu-satunya cara agar Robert bisa meminta tulisan tangan Rick Marshall yaitu dengan cara kreatif. Dengan surat perintah tidak akan bisa. Dan meminta Rick Marshall relawan juga pasti dia tidak akan mau. Jadi satu-satunya cara yaitu harus kreatif. Robert menelepon orang anonimus yang meneleponnya. Robert meminta sampel tulisan tangan Rick Marshall. Dan ya, orang tersebut mau. Jadi Rick Marshall bekerja menggambar poster film. Dan poster film tersebut ada tulisan tangannya. Singkatnya, Robert mendapat posternya. Dia memberikan poster tersebut ke Sherwood untuk dicocokkan apakah sama tulisan poster tersebut dengan tulisan zodiak. Katanya tulisan yang ada di poster ini merupakan tulisan paling mirip dengan zodiak yang Sherwood pernah cocokkan selama ini. Untuk berhati-hati, Sherwood membutuhkan sampel lagi. Tentu di sini Robert agak bingung gimana caranya mendapatkan tulisan tangan Rick Marshall lagi. Tanggal 25 April tahun 1978, Zodiac kembali mengirim surat. Setelah 9 tahun lamanya Zodiac kembali mengirim surat. Tetapi ternyata apa? Setelah diselidiki, surat tersebut ditulis oleh Dave. Pertanyaannya kenapa? Mungkin karena Dave ingin orang-orang mengingat kembali Zodiac supaya Zodiac bisa ditangkap. Di sisi lain, Dave mengaku bahwa dia tidak menulis surat tersebut. Karena kejadian ini, karena dituduh Dave yang menulis surat Zodiac, dia dikeluarkan dari divisi pembunuhan. Robert pergi menemui Dave untuk mendapat informasi tentang Rick Marshall. Tetapi Dave malah mengusir Robert. Dave berkata bahwa bukti Zodiac sudah banyak hilang sehingga kasus ini mustahil untuk dipecahkan. Mengetahui siapa itu Zodiac sangat mustahil untuk dilakukan sekarang. You stop calling my house. Do you understand? I just need your help. I'm saying stop calling my house. Too much of the evidence is lost. No, Robert, I am through with this. I am through with you. Fucking library. You went on TV. Karena sekarang Robert masuk berita koran karena dia mencoba untuk mencari tahu siapa itu Zodiac. Setelah sekian lama, akhirnya Zodiac mengirim sebuah sandi. Dan ya, Robert berhasil memecahkan sandi tersebut. Dia masuk berita karena sudah berhasil memecahkan sandi Zodiac. Melanie makin takut Robert sudah muncul di TV. Melanie takut Zodiac datang lalu membunuh seluruh keluarganya. Di sini Robert terlihat tidak peduli. Dia yakin Zodiac tidak akan datang ke keluarganya. Dia sangat obses sehingga sangat ingin tahu siapa itu Zodiac. I need to know who he is, and I need to know that it's him. You needed to speak to me? You can follow me. Oh. We've run that picture many times. Do you remember the Zodiac? Robert pergi bertemu dengan Bob Vaughn. Jadi Bob Vaughn merupakan orang yang Anonymous suruh untuk Robert temui. Robert pergi ke rumahnya Bob Vaughn. Di sana, awal suasana biasa saja. Robert bertanya tentang Rick Marshall. Jadi katanya Rick Marshall itu sangat menyukai film berjudul Game Paling Berbahaya. Dan di film tersebut terdapat simbol mirip dengan simbol Zodiac. Ada fakta mengejutkan. Orang yang membuat poster bukan Rick Marshall, melainkan dia, yaitu Bob Vaughn. Di sini keadaan semakin intens. Berarti jika Bob Vaughn yang membuat poster, maka tulisan tangan tersebut merupakan tulisan dia dong. Berhubung tulisan tangan yang ada di poster itu sudah dicek oleh Sherwood. Dan tulisan tersebut, kata Sherwood, hampir menyerupai dengan tulisan Zodiac. Ditambah di rumah Bob Vaughn terdapat basement. Dan di California itu orang jarang banget mempunyai basement. Terus Zodiac juga berkata di suratnya, kalau rumah dia itu ada basement. Berarti bisa saja Bob Vaughn adalah Zodiac. Maka dari itu karena takut Robert pergi dari sana. Not many people have basements in California. Are you sure there's nobody else in the house? Thanks for everything. Guys? Robert pulang ke rumah dan ya, istri dan anak-anaknya sudah tidak ada. Mereka semua pergi ke rumah nenek. Kenapa? Karena takut Zodiac datang.
Maka dari itu di rumah Robert sendiri, Robert bertemu dengan Linda, dan Linda adalah adiknya Darlene, korban zodiak yang terjadi pada 4 Juli tahun 1969. Linda bercerita, walaupun Darlene sudah menikah, dia mempunyai banyak teman laki-laki. Ada satu teman laki-lakinya yang aneh. Orangnya selalu membawa hadiah dari kota Tijuana, Meksiko. Teman Darlene ini pernah berkata ke Darlene bahwa dia akan membunuh seseorang. Pada saat pesta, teman Darlene ini datang dengan memakai jas, duduk sendirian di kursi sepanjang malam. Darlene takut akan orang ini, dan katanya orang ini merupakan mantan seorang militer. Linda mencoba untuk mengingat orang ini. Setelah diingat-ingat, Linda berkata bahwa orang ini bernama Lick. Ya, orang kulit putih, agak gendut, rambut cepak, dan memakai jam tangan zodiak. It was Lee. Yeah, Lee. One file. One file. Linda said Lee. This is Lee. Robert, it was just the date that didn't end. The kids miss you. Robert kembali melihat dokumen tentang zodiak, dan ada satu nama yang pernah menjadi tersangka, dan itu adalah Lick. Robert pulang dan datang Melanie. Melanie memberikan sebuah faks dari kepolisian Vallejo, dan itu berisi identitas Lick. Jika dilihat di KTP Lick, ternyata benar. Lick lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1933. Berarti orang yang menelepon Melvin Belli itu adalah Lick. Made a mistake. Get away from the window. It's Arthur Lee Allen. It was his birthday. All the evidence said no. Any of the letters contain swatches of Paul Stein's shirt? No. Robert menjelaskan penjelasan logisnya. Kenapa waktu pergi ke trailer Lick tidak ditemukan satupun DNA. Karena menurut Robert, Lick membersihkan trailernya dulu sehingga Dave dan William tidak mendapatkan satupun DNA. Korban pertama di Vallejo itu pada tanggal 4 Juli tahun 1969. 8 bulan sebelum itu, Lick dipecat dari sekolah karena telah menyentuh anak-anak. Surat zodiak muncul pada Juli tahun 1969 dan surat tersebut seterusnya muncul sampai akhirnya berhenti. Dan surat berhenti ketika ternyata Lick ditangkap oleh polisi. Ketika Lick dibebaskan, surat zodiak kembali muncul. Dan lebih mengejutkannya apa, jadi dulu rumahnya Lick itu dekat dengan tempat di mana Darlene bekerja. Sekitar 50 meter, berarti dekat banget. Jadi pantas kenapa Lick kenal dengan Darlene. Karena rumahnya dekat dengan tempat di mana Darlene bekerja. That is less than 50 yards. Easy, Dirty Harry. Finish the book. Tetapi lagi-lagi, karena minim bukti, Lick tidak bisa ditangkap. 7,5 tahun setelahnya, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1991, Robert menjadi penulis sukses. Buku zodiak yang baru saja dia tulis itu benar-benar melonjak kepopulerannya. Suruhannya Robert datang untuk bertemu dengan Michael, satu-satunya korban yang selamat yang pernah melihat wajah zodiak tanpa topeng. Michael diberikan beberapa foto, dan foto-foto tersebut merupakan tersangka dan bisa saja adalah zodiak. Setelah dilihat satu persatu, Michael menunjuk Lick. Michael berkata bahwa dia yakin 80% 22 tahun yang lalu dia ditembak oleh Lick alias zodiak. It's been 22 years. I don't know how I can help you. You don't recognize anyone, that's okay. It's him. At least an 8. Last time I saw this face was July 4th, 1969. Setelah kesaksian Michael, otoritas mencoba untuk mendakwa Lick sebagai tersangka. Tetapi gak lama setelah Michael mengatakan bahwa Lick adalah zodiak, Lick sudah meninggal karena serangan jantung. Pada tahun 2002, dites DNA, dan sayangnya DNA Lick itu tidak cocok dengan DNA yang ada di amplop surat zodiak yang pada waktu itu amplop tersebut berumur 33 tahun. Sampai sekarang kasus masih dibuka dan belum ada yang bisa mengkonfirmasi dengan bukti yang jelas siapa itu zodiak. Tetapi tersangka paling dekat itu adalah Arthur
Lick Allen alias Lick. Semoga penjelasan gua bisa kalian cerna dengan baik. Jika belum mengerti, tonton videonya lagi. Maaf jika ada kesalahan di video ini. Kalian bebas komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa, like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.